Puji Tuhan karena sampai pertemuan online yang ketujuh ini, kita semua tetap berada di bawah naungan perlindungan Tuhan. Kita sehat karena di belakang layar, Tuhan sedang bekerja keras untuk melindungi kita, mengatur melalui hukum alam, mekanisme kerja sel-sel dan sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga ketika virus corona masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, maka sistem kekebalan tubuh kita segera mengeliminasinya. Puji Tuhan. Sudah 6 kali pertemuan online yang kita sudah lalui dan kita sudah membahas tentang prinsip nutrisi komprehensif 6K dari 7K, yaitu kondisi, kualitas, kuantitas, keanekaragaman, keteraturan, dan keamanan. Dan pertemuan saat ini kita akan membahas prinsip K yang ketujuh, yaitu prinsip kontinuitas. Secara garis besar, prinsip ini menekankan pada adopsi pola hidup sehat, termasuk makanan untuk seumur hidup, bukan hanya untuk periode waktu tertentu saja. Karena sebenarnya prinsip ini bukan sekedar program, tetapi merupakan pola hidup sehat dasar dari kita semua umat manusia. Jangan lupa bahwa tujuan membahas masalah makanan atau masalah nutrisi dengan merujuk pada prinsip 7K ini adalah supaya kita memahami bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu yang pendek maupun dalam periode waktu yang panjang. Ketujuh prinsip komprehensif ini diharapkan dapat menjembatani berbagai kebingungan dalam penerapan ilmu nutrisi sehari-hari. Prinsip kondisi menunjukkan bahwa berbagai kondisi, baik kondisi tubuh maupun lingkungan, akan menyebabkan perbedaan kebutuhan nutrisi atau prioritas nutrisi, bahkan mungkin respon tubuh terhadap nutrisi. Prinsip ini menekankan bahwa tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama, dan kita tidak harus membuat diri kita sebagai patokan bagi orang lain. Karena kondisi kita, lingkungan kita, bahkan mungkin budaya kita berbeda-beda. Prinsip kualitas berfokus pada syarat makanan yang terbaik adalah yang dapat memenuhi semua kebutuhan mikronutrisi, baik vitamin, mineral, dan fitokimia, tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori atau mengganggu keseimbangan makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan pada sebagian besar kondisi, syarat ini dapat dipenuhi hanya oleh makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah prinsip kuantitas. Secara sederhana, prinsip ini menyatakan bahwa walaupun kondisi sudah tepat, pilihan kualitas sudah mantap, tetapi bila jumlahnya berlebihan, maka manfaat prinsip kondisi dan kualitas akan hilang. Masalah makan terlalu banyak sebenarnya adalah masalah terbesar di bidang nutrisi, termasuk para vegetarian seperti saya, bahkan vegan sekalipun. Tidak heran, doa Yesus yang Yesus ajarkan kepada manusia menyinggung masalah ini. Makan secukupnya. Selanjutnya adalah prinsip keanekaragaman. Manfaat makan beraneka ragam makanan, bervariasi, kombinasi, ternyata tidak sekedar saling menutupi kekurangan nutrien tertentu di dalam bahan makanan atau antar bahan makanan, tetapi juga akan bermanfaat untuk mengurangi risiko kelebihan nutrien atau fitokimia tertentu yang berpotensi toksik bagi tubuh manusia, dan juga akan menjaga atau memperkuat efek menguntungkan dari berbagai fitokimia atau nutrien tersebut. Prinsip berikutnya adalah prinsip keteraturan. Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip kuantitas, walaupun sebenarnya ketujuh prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsip keteraturan ini, penekanan utama adalah makan pada jam makan yang sama setiap hari dan jangan makan di antara jam makan.
Beberapa mekanisme telah ditemukan terkait dengan prinsip ini, antara lain hubungan antara perilaku makan atau eating behavior tersebut dengan irama sirkadian, siang dan malam, dan hubungannya dengan jam biologis organ-organ perifer atau yang disebut dengan biological clock of peripheral organ seperti liver, lambung, pankreas, dan usus. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keamanan. Pada prinsip ini kita telah pelajari tentang berbagai senyawa kimia yang bisa ditemukan pada berbagai makanan, terutama makanan olahan dan makanan hewani, yang berpotensi untuk menyebabkan masalah pada manusia, berpotensi toksik, berpotensi untuk merusak organ bahkan sistem di dalam tubuh manusia. Sehingga kita harus benar-benar waspada akan hal ini dan secara sadar melakukan variasi makanan untuk meminimalisasi senyawa-senyawa kimia yang mencemari bahan-bahan makanan yang kita makan. Kita telah belajar terutama tentang merkuri pada ikan, yang menjadi alasan mengapa kita harus berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih bijaksana terkait dengan penggunaan bahan makanan ini. Karena sampai saat ini, masalah merkuri pada ikan belum banyak diangkat, padahal sudah muncul berbagai masalah yang terkait dengan keracunan merkuri berasal dari bahan makanan manusia, dan juga salah satunya berasal dari ikan yang biasa kita makan. Nah, pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas tentang prinsip kontinuitas. Kontinuitas atau kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan dan mempertahankan pola makan yang baik seumur hidup bukanlah hal yang mudah. Bahkan pada seseorang yang sedang terancam nyawanya sekalipun karena penyakit yang disebabkan oleh kekeliruan pola hidup termasuk pola makan, hal ini tidak menjadi jaminan bahwa dia akan melakukan perubahan. Artinya, bukan berarti seseorang yang sudah sakit dan kemudian akan lebih mudah untuk berkomitmen memperbaiki dan mempertahankan cara makan. Belum tentu. Kami memiliki pengalaman dengan seorang pasien yang lebih memilih untuk makan makanan kesukaannya dan tetap sakit daripada mengubah pola makan supaya sehat. Bapak dan Ibu, selera benar-benar digunakan oleh setan untuk menghancurkan umat manusia. Dosa di atas bumi ini dimulai dari selera makan, dan masalah yang sama terus terjadi sampai saat ini. Itulah sebabnya prinsip kontinuitas ini menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah manusia tanpa daya. Kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik sudah berada jauh di bawah standar tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan Tuhan untuk menolong kita, untuk mengalahkan selera, untuk mengalahkan semua kecenderungan hidup kita yang berlawanan dengan pola hidup sehat yang alamiah. Ajakannya adalah, mari memilih untuk hidup sehat. Mari memilih untuk mengembalikan semua vitalitas manusia, kesanggupan untuk hidup sehat yang memang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada manusia sejak awal mula penciptaan. Seandainya pola hidup sehat, termasuk pola makan 7K ini, digambarkan sebagaimana gambar yang Bapak dan Ibu bisa lihat di slide ini, maka bila kita melihatnya dari luar, kita melihat pola hidup sehat, termasuk pola makan 7K di dalamnya, kita melihat dari sudut pandang kita berada di luarnya, maka akan kelihatan seperti ada pagar emas di sekelilingnya. Banyak aturan, banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus diubah, sebagaimana mungkin yang bisa kita baca dari firman Tuhan di dalam Yesaya 28 ayat 10. Namun sebenarnya, ketika kita masuk di dalamnya, ketika kita langsung mempraktekkan pola hidup sehat dari ketulusan hati kita, karena kita memang berniat untuk hidup sehat, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang terbaik, yang hidup bagi Tuhan, dan kita mendapatkan manfaatnya, maka ketika kita melihat ke sekitar kita, sebenarnya pagar emas tersebut tidak ada. Tidak ada aturan yang mengikat kita atau yang menyulitkan hidup kita.
Karena New Start, pola hidup sehat, termasuk prinsip makan 7K di dalamnya, sebenarnya adalah pola hidup dasar kita secara alamiah. Pelajaran-pelajaran tentang New Start, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, dan trust in divine power atau trust in God, termasuk nutrisi 7K di dalamnya, bukanlah sebuah new normal seperti yang kita dengar akhir-akhir ini. Tetapi New Start itu sendiri, termasuk pola makan di dalamnya, adalah normal renewed, kalau bisa dikatakan seperti itu. Hanya diulang saja sebenarnya dari yang sudah ada, sudah dari sononya. Karena mungkin diulang karena umat manusia sudah melupakannya, dan memang dalam kenyataannya demikian. Ingat bahwa New Start, termasuk nutrisi 7K, hidup sehat, itu bukan new normal, tetapi adalah sesuatu yang memang sudah dari dasarnya harus kita melakukannya, normal renew. Inilah maksud prinsip kontinuitas tersebut. Dan dengan memahami prinsip kontinuitas ini, kita juga tidak akan melakukan proses detoksifikasi berulang-ulang. Kadang-kadang ditanyakan, kapan saya harus mengulangi proses detoksifikasi? Apakah saya bisa melakukannya berulang-ulang? Kesannya seakan-akan detoksifikasi ini, detox ini, menjadi terapi atau menjadi terapi untuk pola makan kita yang keliru. Dan dengan kata lain, kita bisa memanjakan selera kita, nanti kemudian kita melakukan detox. Sebenarnya di dalam prinsip kontinuitas ini, detoksifikasi hanya perlu satu kali saja dilakukan di awal dari perubahan pola hidup kita. Kemudian selanjutnya kita akan menerapkan New Start, menerapkan hidup sehat, menerapkan pola hidup yang alamiah yang Tuhan sudah desain, termasuk prinsip nutrisi 7K di dalamnya, dan dilakukan secara kontinu. Seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Tidak perlu detox itu dilakukan berulang-ulang. Karena itu hanya untuk di awal saja ketika kita menerapkan pola hidup yang sehat. Ada orang yang mengatakan bahwa sulit untuk dilakukan, sulit untuk diterapkan di dalam kehidupan. Saya mau mengambil satu cerita klasik yang ada di dalam Alkitab. Kisah dari seorang panglima besar yang bernama Panglima Naaman. Di dalam kisah ini, kalau kita baca keseluruhan ceritanya, maka kita akan melihat ada satu statement yang disampaikan oleh anak buah Naaman, salah seorang pengawalnya, kepada bosnya Naaman. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Pola hidup sehat, termasuk nutrisi 7K, sebenarnya bukan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Justru terlalu sederhana untuk kita dapat melakukannya. Tetapi kadang-kadang pola pikir, stigma yang ada di pikiran kita, bahwa untuk sehat harus sesuatu yang wah, gedung yang besar, peralatan yang canggih, dengan berbagai metode pengobatan yang sangat besar, yang sangat wah, itu yang ada di pikiran kita, menjadi stigma. Padahal sebenarnya pola hidup sehat alami yang kita perlu lakukan, New Start maupun hidup sehat, sangatlah sederhana. Dan justru di balik kesederhanaan dari metode yang Tuhan sudah desain untuk manusia ini, maka kita bisa mendapatkan kesehatan, bahkan kesembuhan yang sejati. Amsal 3 ayat 5-8. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi, New Start, hidup sehat,
termasuk prinsip nutrisi 7K, adalah pemberian Tuhan yang terbesar bagi manusia. Sangat sederhana, tetapi marilah kita mempercayai hal sederhana yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan lupa bahwa New Start, hidup sehat, pola makan 7K, prinsip makan 7K bukan menghilangkan kesenangan hidup, tetapi justru akan memberi lebih banyak waktu kepada kita untuk bisa menikmati kesenangan hidup. Pepatah tua yang tidak pernah menjadi usang, mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, ada seorang yang bernama Joseph Pisatel. Dia mengatakan dalam tulisannya bahwa bila Anda tidak punya waktu untuk sehat saat ini, maka Anda harus punya waktu untuk sakit di kemudian hari. Memang, untuk merubah kebiasaan yang sudah berakar anak di dalam hidupnya, karena mungkin kita sudah dibiasakan dengan pola hidup yang keliru, pola makan yang keliru sejak anak-anak, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Itulah sebabnya Tuhan melalui firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan yang akan membantu kita. Apabila itu terasa berat, datanglah kepada Tuhan dan Tuhan yang akan membantu kita. Selanjutnya, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan sudah mendesain New Start, hidup sehat, pola makan 7K. Tuhan memberikannya kepada manusia dan sekarang pun Tuhan akan membantu kita untuk dapat melakukannya. Bahkan niat pun, niat Tuhan yang akan memberikannya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Namun, pilihan tetap ada di tangan Bapak dan Ibu. Bukan ada di tangan saya, atau bukan ada di tangan orang yang lain. Kenapa? Karena kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Ketika kita memilih yang sehat dan kita merasakan manfaatnya, maka kita sendiri yang akan menikmatinya. Sebaliknya, ketika kita memilih sesuatu yang keliru dan kita kemudian menemukan dampaknya, efeknya, kita sakit, maka harus kita sendiri yang menanggungnya. Kita tidak bisa membaginya dengan orang lain dengan cara apapun. Dan ingat bahwa kesehatan tidak terjadi secara otomatis. Itu adalah pilihan dan pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ketika kita menerima satu pekabaran kesehatan dan kemudian kita menerimanya tetapi tidak ada sesuatu yang kita lakukan, maka kesehatan itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Ingat, kesehatan tidak terjadi secara otomatis. Harus ada yang kita lakukan. Harus ada sesuatu yang mungkin kita perjuangkan. Dan ingat bahwa di dunia ini tidak ada perjuangan tanpa korban. Apa yang harus kita korbankan? Mungkin selera kita, mungkin kemalasan kita tidak mau berolahraga dan lain sebagainya. Tetapi semua perjuangan pasti akan ada hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kita tidak melakukannya. Ini adalah slide yang terakhir yang menjadi harapan Tuhan, harapan kita semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga Tuhan akan memberkati kita semua, dan prinsip pola hidup, terutama makanan yang kita sudah bahas selama 7 kali pertemuan ini, semoga dengan pertolongan Tuhan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tetap sehat sampai Yesus datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.